Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud sarata kidam pujaan umat siang jom malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat serata selatan utara timur Jawa Barat. Mulanya jalo diseratkan kana kulari dinan bapalun mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tajirik tabang ramu-ramu inggok mencengkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak pasabik namu gadang indak membawakan gala sambah terserak ke tengah-tengah. Tantak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji asamulo kata dahulu tiga limbago nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga siriah pinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang nan tersabui di mulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih telempong kato baso bayak gulo di bibir di dalam bungka dan piawai nan bernamu adat je sopan santun. Yato limbago nan tajali isinya adat ju pusako dan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambu dahulu jaweklah salam dinan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sulai benang projek berjumpa kita balik di balai nan rendah. Dun sana kesadonyo pada kesempatan kali ko kita akan membahas pepatah Minang balik. Dan sekali lagi kita sampaikan bahasanya memang harus bersabar di sana ketika nak menunggu gitu ya. Mungkin ada yang menunggu video-video dari kita ko, video-video dari channel kita ko, video-video terbarunya. Jadi sekali lagi yang minta maaf karena memang kita dari Sulai Benang Project telah kita sampaikan di video sebelumnya banyak banget kendala untuk menghadirkan video tu secara konsisten gitu sana. Dia mudah-mudahan tak terlupa di ambo pribadi channel ko dan dek kawan-kawan begitu pula singgah-singgah jualah ke channel ko, share jualah channel ko, bagi-bagikan juga kepada kawan-kawan supaya kita lebih semangat di sana untuk menghidupkan kembali suasana Minang tu ataupun kehidupan orang-orang Minang terdahulu tu bisa kita ambil pelajaran dan juga tentunya bagi kita generasi muda Minang ko supaya bisa mengadopsi apa yang bisa kita ambil dan kita pelajari dan kita pakaikan di kehidupan kita yang semakin amburadur ke sana, di kehidupan dunia yang lah semakin sakit ko. Jadi untuk itu supaya kita tetap waras di sana, supaya pemikiran kita ko tetap terasah dan terkait dari pemikiranku di sana, terkait dari cara berpikir orang Minang ko, ambo ingin membahas tentang ya adalah tokoh besar di Indonesia ko yang belakangan ku menyampaikan bahwasanya beliau mengakui sebenarnya orang Minang ko memang adalah orang diplomat ulung gitu. Ya hebat bana berdiplomat, orang-orang diplomatik sesadonyo gitu kan. Tapi disampaikan dari beliau ko akhir-akhir ko dan semakin kemari ko kata beliau lah hilang gitu. Lah hilang ciri khas Minang yang hebat berdiplomat tu. Hanya yang tinggal tu yang hebat retorika kecil beliau kan. Yang ya dalam artian Allah turun bana level orang Minang tu dicalik adik beliau ko. Jadi untuk itu kepada kita bersama ya bagi yang meraso saja mungkin, bagi yang meraso dan tersinggung dengan perkataan beliau ko, kita singgungnya kan kita bisa arahkan kepada hal yang positif. Salah satunya ya dun sana tonton video ko gitu kan, atau dun sana bisa tonton video-video Minang yang bisa membangkitkan semangat dun sana atau giroh dun sana tu untuk kembali mendengarkan dan mempelajari tentang adat Minang ko sana. Itu yang penting dan perlu pada sana. Nah, sana mungkin tahu juga bahasanya dulu waktu rumah adat ataupun rumah gadang Istana Baso Pagaruyung itu kan pernah terbakar di sana tahun bara lah tu mungkin di sana tahu tu. Jadi ketika hendak dibangun balik tu karenanya Istana Baso Pagaruyung kan harus ada nenek mama ibaratnya alim ulama cedek pandai ataupun tokoh-tokoh di Minang yang hidup pada masa tu
diundang gitu kan oleh pemerintah lah mungkin untuk niatan membangun kembali yang dinamakan dengan Istana Baso Pagaruyang tuh, karena itu menjadi ibaratnya otentik lah gitu kan, sejarah yang bisa membangkitkan balik pengetahuan ataupun keinginan anak-anak muda Minang ko untuk mempelajari adat Minangkabau ko gitu. Jadi dibangunlah balik yang dinamakan dengan istana itu di sana. Diundanglah para datuk-datuk ko. Nah, tahulah sana bahwasanya datuk di Minangkabau tu nya lengkap tuh, pakai pakaian datuk gitu kan, pakai saluaknya, pakai bajunya, dan pakai pisau gitu. Pisau atau nama itu karih itu mah, keris. Nah, dia pakai itu tuh di pinggangnya masing-masing gitu kan. Jadi kan ada tuh penjagonya tuh, di penjago kamasuk kan, untuk tamu siapa yang diundang gitu. Kiranya diperiso dulu oleh petugasnya ko, dan para datuk kan banyak ambok karih tu. Di mayang ambok karih ke dalam tak boleh tu kecek penjagonya ko. Jadi tu tak ada pilihan lah gitu kan. Karena lah dijawab aja dek datuk-datuk gitu ko. Ya itu kan sebagai tando cek kan. Tak ada ke akan kami gunuan doh, kata beliau. Oh, tetap tak bisa pak, katanya kan, kalau buat senjata tajam tak boleh masuk ada pak. Ya benda itulah orang yang tak faham tentang adat kita. Dek datuk aku ngerami tu agak 20 orang lebih lah dari yang mungkin salingkaran dari Batu Sangka lah sana 5 namanya tu kabupaten Tanah Datar yang sana ya. Tanah Datar ko diundang kan itu datuk aku sadonya. Jadi ada yang membuat kita terharu tu sana. Kabarnya memang diceritakan ada cik datuk ataupun cik pengulu yang dak nyonya karihnya tu diambil gitu ataupun karihnya tu ditanggaan gitu. Dak dipakai untuk masuk ke dalam. Jadi kita kan berharapnya dia datuk-datuk kita ko dalam artian tu membela lah sadonya gitu kan. Tapi ternyata sana yo ko ambo dapat cerita pula kah yang sana bisa cek kebenarannya balik. Jadi bisa kita diskusi di kolom komentar ke sana ataupun bisa CP pribadi si ambo untuk diskusi. Nah, di sana yo singkat cerita masuklah sadonya ko datuk-datuk pengulu gitu ko yang 25-an ko. Dia 25, kalau tak salah dia 25 orang. Ada pelampek lah masuk gitu kan, tinggal surang datuk aku dilawannya petugas aku, tak bisa dah cik. Kalau ambo tak boleh masuk dengan keadaan datuk ambo yang lengkap wah cik kan, dengan paragai ambo yang lengkap ko, ambo tak akan satu acara aku dah. Oh siap petugas itu yo, oh kalau apa ndak yo silakan cik ya. Jadi datuk aku bawa balik arah lah kan, putar arah lah balik kanan lah di pai lah ke rombongan notonya balik gitu. Pulang sini lah gitu. Jadi di sana apa yang ingin kita ambil pelajaran bahasanya ya dari pertama kita gali tadi tentang orang Minang tu memang diplomat yang ulung gitu kan. Kini hanya tinggal retorika dan cik lai pemahaman tentang adat. Dan mohon maaf saja kepada kalau memang batu aku dan sana mancek dan batu cerita ambo tadi itu tentang datuk-datuk kita ko yang di Istana Baso Pagaruyang ko ya kan lah menurun tu di sana, padahal datuk saja berarti kan adalah tungkik membawa rabah tu. Ambo pribadi sangat sepakat dengan apa yang lah dilakukan dan Allah ditanamkan ke diri dari datuk yang surang gua gitu, yang relanya meninggal dan cara tu kerana ia merasa ndak formal lagi dah gitu. Dia merasa indak bajanjang naik, ndak batanggo turun dah gitu. Dia ndak kurang go, yang ndak faham jo adek ko harusnya dia menerima gitu kan. Tapi ya karena takut membuat kericuhan lah di dalam cek kan, bawa pisau, mau bawa senjata tajam dan lain-lain gitu. Dia ndak dibolehan masuk. Tapi datuk yang surang ko dia tetap basi kareh dengan apa yang inyo pahami dan apa yang inyo yakini tentang adat Minangkabau, karena dirinya adalah pemimpin di Minangkabau.
Nah, itu sebenarnya nan alah langka tu sana. Ya mungkin pembahasan kita tidak tentang diplomatik, tapi mungkin sana bisa memahami ke arah ke situ. Jadi pepatah Minang yang kali ku yang lah kamu sabutkan tadi sana, ada yang namanya berjanjang naik bertangguh turun tadi. Jadi dalam keadaan ataupun posisi kita yang mode itu, ya harusnya kita berpandai-pandai juga gitu ah. Kalau sana yang jadi petugas itu, apa kira-kira yang akan sana lakukan? Silahkan komen di kolom komentar sana. Biar panuah komentar kita kok. Ya terserah sana lah apa saja pembahasan akan namu balik nanti di kolom komentar tuh. Biar video kita kok bisa naik sana. Oke, itu yang sana yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ko. Mohon maaf sekali lagi karena video kita tidak bisa kita upload secara konsisten sana tapi mudah-mudahan dengan support dari sana kasadonyo, dari kawan-kawan kasadonyo, ya video ko akan tetap ada sana di channel kita ko. Ibarat video kecil dan alu sudah sana pakai dan alu langkok pada jika belaya menapi-napi kok ke tengah takut dia gelombang, kok ke tepi takut dia buaya. Tak mungkin si buto kama bimbing sana, si bisu kama nyanyi, si lumpuh kama nari. Karena rajin menyimak juga kita, karena rajin beraja juga ke alam dan percaya pada ilahi. Yo, kita yakin bahasanya segalanya tidak ada yang tidak mungkin. Kita kembalikan kepada Allah, kita jalani kehidupan kita, dan insya Allah subhanahu wa ta'ala masuk bulan puasa dan sana minal aidin wal faizin. Mohon maaf dari ambo. Mudah-mudahan kita sehat-sehat saja dan sana sampai menjalani Ramadan kita yang kali ko, dan mari kita maksimalkan Ramadan kita kali ko. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.